Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara Bu Arika? Terdengar Ibu. Ibu. Bentar, bentar ya. Guru presensi di sini. Kemarin sampai di pewarnaan ketatateraturan inklusif sudah ya? Nah, inklusif. Sudah? Belum? Halo? Gak turu kabeh kan dikira. Oke, yang pewarnaan ketatateraturan lokal aja yang sudah. Iya, Bu. Oke, sebentar ya, tak buka berarti tak pikir sudah. Sudah tampak Sudah, Pak ya? Nah, kalau kemarin di pewarnaan ketatateraturan lokal saja, yang kita tambahkan itu di sekitarnya. Jadi misalkan di sini sama dengan yang kemarin. Jadi kalau yang titik yang merah ini diperoleh dari dua ditambahkan dengan satu, sehingga muncullah angka tiga. Bobotnya jadi tiga. Kemudian kalau yang di sini yang warna kuning itu diperoleh dari satu tambah dua ditambah dengan dirinya sendiri. Kalau ketak teraturan lokal saja kemarin kan hanya di sekitarnya saja. Kalau ketak teraturan lokal saja, jadi warna kuning itu akan diperoleh dari satu tambah satu aja, ya kan? Tapi pada saat yang inklusif itu ditambahkan dengan dirinya sendiri. Sama caranya dengan yang kemarin. Jadi untuk definisinya sama. Jadi apa namanya? Yang pertama adalah melabeli. Melabeli setiap titik dengan satu, dua, dan seterusnya. Nah, berikutnya mencari bobot titik. Bobot titiknya adalah jumlah label di persekitaran ditambahkan label dirinya sendiri. LU-nya ditambahkan di sini. BU sama dengan sigma V elemen NU. Apa persekitaran dari U? Yaitu label V. Label V-nya terserah sudah banyaknya titik itu. Kemudian ditambahkan dengan LU. LU itu apa? LU itu kan label dirinya sendiri. Ya, paham? Nah, kemudian OPTL, optimum L, ini yang kadang-kadang mahasiswa itu lupa. Kalau kemarin kalian ikut sempronya siapa gitu ya, mesti ditanyakan ini sama penguji. Kenapa kok sudah ada minimum, ada maksimum LI? Ada yang masih ingat yang kemarin? Jadi L itu kan dicari label yang paling maksimum. Satu, dua, tiga labelnya satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Berarti maksimumnya ada tiga. Kalau labelnya satu, dua, satu, dua, satu, dua. Berarti maksimumnya ada dua. Nah, dicari minimum di antara LI tadi itu ada yang dua, ada yang tiga. Berarti cari yang paling minim ya dua. Kita mengambil pola yang dua. Tuh, ini kadang-kadang mahasiswa banyak yang lupa. Nah, kalau apa namanya langkahnya sama dengan yang kemarin. Jadi pertama labeli setiap titik, kemudian
apa namanya, cari bobot titiknya dengan menjumlahkan label tadi, kemudian hitung kardinalitasnya. Kardinalitas itu banyaknya bobot. Ingat, definisi kardinalitas itu adalah kardinalitas itu bilangan minimum dari kardinalitas VG atau bobotnya banyaknya berapa. Kalau bobotnya banyaknya 3 ya wis berarti itu 3 kromatiknya ya. Nah seperti yang di sini kromatiknya ada berapa? Ada 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh berarti saya mengambil bilangan kromatik inklusif ini. Adalah 3. Oke. Nah, ini ada beberapa yang sudah ada ya. Jadi ini tak ceritakan definisinya ini kita buat bersama mahasiswa. Kalau nggak salah angkatan 2017 ya. Angkatan 2017 kalau nggak. Ya, 17. Jadi sama Umi, ini kita kerjanya bersama dengan Umi. Jadi menghasilkan ada graf pad. Jadi ini yang atas ini adalah lemma. Ini Bu Arika yang buat sama dengan tim. Kemudian ada pad, kemudian ada cycle hasilnya 3 dan cycle-nya ketemunya 2. Ini notasinya. Kalau yang kemarin kan hanya silis saja. Kailis gitu. Kalau yang di sini ada tambahan iat, artinya inklusif. Ini bersama Umi kayaknya angkatan 2017. Itu setelah mata kuliah pelabelan. Ya sama kayak gini nih. Setelah itu setelah ada kuliah pelabelan baru kita buat kesan. Nah, ini kayaknya tugasmu ya. Enggak. Ini contohnya. Jadi tentukan kardinalitas, kemudian batas bawah tahapannya. Jadi tunjukkan batas bawah menggunakan lemma. Ini yang saya maksud lemmanya tadi, yang pertama. Jadi makanya urut-urutannya itu kalau sudah ketemu ketak teraturan lokal, baru ketak teraturan lokal inklusif. Kalau belum, kalian harus menentukan dulu bagaimana graf ini belum ada, graf kupu-kupu belum muncul, maka harus ditentukan dulu ketak teraturan lokalnya, baru ketak teraturan lokal inklusif. Kemudian menentukan kardinalitas. Nah ini contoh, jadi sama kayak yang kemarin, jadi kardinalitas graf. Maksudnya itu apa? Maksudnya supaya tahu bagaimana grafnya. Berapa banyaknya titik graf, berapa titik sisinya, kemudian berapa derajat maksimumnya dan lain sebagainya. Oke, jadi itu ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Ayo ditanyakan dulu. Ada? Belum, Bu. Misi Bu Arika. Oke. Ya. Siapa? Itu Siapa? saya nggak tanya terkait materi Bu, cuma saja untukannya nanti dikirim di grup nama buatan gitu. Nah, iya lali. Kayak yang kemarin belum tak kirim ya. Ya semarin ini tak kirim. Sebentar, sekarang tak kirim. Iya Bu. Kalau wes matikan laptop Iya, lupa. makasih, Bu. Bentar ya. Yang kemarin apa yang kemarin? Belum semua berarti. Belum, Bu. Belum Ibu. Oke, sorry ya. Padahal harus dieling, nah aku kayak kadang-kadang saat dirimu WA, wanita gak nguripi laptop. Laptopnya sudah lama, jadi malesnya itu karena kalau menghidupkan laptop harus ada nyawanya itu loh, harus dicolokkan dulu, jadi males. Ntar ya, COTW. Sorry. Ya wes, yang lain sambil nunggu. Masih ingat materi yang kemarin? Masih ingat? Bisa ya? Ya wes. Insya Allah ini tak kasih pewarnaan 2 topik cukup lah. Berarti nanti saya coba ke pelabelan ya. Minggu depan pelabelan. Ini minggu keberapa, Red?
4 4 sepertinya. sepertinya, Bu. Oh, keempat ya, ya cukup lah. Saya kita anak loro ini grup label. Nah, tak kirim habis. Enggak mau. Ya sudah wes tak kirim piro iku 4 graceful yang hari ini ya. Nah, berikutnya tak jelaskan yang pewarnaan graceful. Sakjane awakmu mau contoh iso kok. Karena kalau kau ono sing takon ya wis. Ya wis, bentar ya. Oke, ada pewarnaan graceful. Ini juga diawali dari pelabelan graceful. Sebenarnya pewarnaan itu bagian dari pelabelan. Jadi pelabelan itu luas ya, kayak itu pelabelan itu hanya melabeli gitu aja. Tapi kalau di pewarnaan ada beberapa yang menambahkan di situ bilangan kromatiknya. Dia mencari yang paling minimum di pewarnaan itu. Jadi ada syaratnya 2 titik yang bertetangga dia tidak boleh sama. Kalau di pelabelan boleh sama, boleh bebas dia kalau di pelabelan. Tetapi kadang-kadang harus ada yang besok-besok saya jelaskan yang pelabelan. Harusnya kenapa tak jelaskan pewarnaan dulu? Jadi karena lingkupnya yang kecil, baru nanti ke pelabelan yang agak luas ya. Nah, di pewarnaan graceful ini melibatkan pewarnaan titik dan pewarnaan sisi. Masih ingat yang kemarin ada pewarnaan sisi. Pewarnaan sisi berarti apa yang diwarnai? Sisinya. Nah, kalau yang di pewarnaan titik kan titiknya. Oke. Definisi nih kayak lupa ngertaan. Oke. Definisinya yang pertama, dirimu kan sudah tak kirim file list, terserah dirimu mau buka ini atau, tapi coba diperhatikan dulu ya. Jadi pewarnaan graceful dari G itu adalah pemetaan C dari VG ke 12. Jadi apa yang pertama dirimu memberikan label 12 dulu. Yang merupakan titik proper. Titik proper itu yang mana? Berarti 2 titik yang bertetangga dia tidak boleh sama. Itu yang maksudnya proper. Jadi ke pewarnaan titik. Sedemikian hingga, hati-hati, sedemikian hingga ada C aksen. C aksen itu yang merupakan sisi miliknya sisi di setiap sisi di tiap sisi G, dia juga merupakan 12. Sebagai pewarnaan sisi yang proper. Apa maksudnya? 2 sisi yang terkait tidak boleh sama. Tetapi warna sisi itu dia didefinisikan tersendiri. Warna sisi UV diperoleh dari tanda mutlak selisih CU dikurangi CV. CU itu adalah warna titik U, CV itu adalah warna titik V dikurangi atau selisih. Jadi baru
dimutlakkan. Kadang-kadang kan bisa negatif juga. Kalau warnanya 1, 2 berarti kan bisa negatif 1. Karena makanya di sini dikasih tanda mutlak. Itu akan menjadi warna sisi. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Nah, jadi yang pertama apa yang kalian lakukan adalah memberikan warna pada titiknya dulu. Baru dicek apakah dari warna titik itu jika kita buat selisihnya maka dia akan menjadi warna sisi. Kalau warna sisi apakah nanti dia proper, apakah dia dua sisi yang terkait dia tidak sama, maka sudah benar. Kalau dia masih salah, nggak sama, apa ada yang sama, maka dia salah. Nah, yang dikatakan dengan pewarnaan graceful itu adalah yang C. Jadi pewarnaan titiknya yang kita lihat. Jadi pewarnaan titik C dikatakan pewarnaan graceful jika C merupakan kawarna graceful. Artinya tadi label warnanya itu ada berapa? Oh, ada 3. Maka ada 3 pewarnaan graceful. Itu yang dimaksud. Paham? Oke. Bilangan kromatiknya apa? Dinotasikan dengan G ya. Nah, sama jadi kita melihat berapakah bilangan minimum K pewarnaan graceful. Tak kasih contoh. Ini kita kasih label 1, 2, 1, 2. Kita warnai titik dulu. Langkah yang pertama mewarnai titik. Oke, selisihnya ada 1 dikurangi 2 kan 1. Berarti warna sisinya adalah 1. Di sini juga 1. Warna sisinya 2 dikurangi 1, 1. Padahal di sini kan terkait. Artinya dia gagal. Karena apa? Karena dua sisi yang terkait dia memiliki warna yang sama. Paham? Nah, coba kita ubah. Kalau yang di sini 1, 2, 4, 3 berarti selisihnya 1 yang merah ya, yang selisihnya, kemudian 2, 1 dan 2. Oke, dicek apakah dua sisi yang terkait dia ada yang sama? Tidak ada. 1, 2, 1, 2. Artinya hati-hati kromatiknya bukan bobot. Kalau yang kemarin topik yang ketak teraturan lokal, kromatiknya adalah bobot. Yang di sini kromatiknya adalah bilangan bilangan minimum pada pewarnaan titiknya. Jadi ada berapa kromatiknya? Ada 4. Nah, jadi di sini ada 4. Oke. Yes. Karena ada 1, 2, 3, 4, bukan 2. Itu kadang-kadang ketelisut salah ya. Oke, paham? Ya. Ada beberapa lemma. Kalau yang kemarin atau yang tadi pewarnaan ketak teraturan lokal hanya ada 1 lemma yang bisa kita pakai. Pak Rika masih belum meneliti lagi apakah ada yang lain gitu ya, belum. Nah, di sini yang pertama kita bisa menggunakan lemma yang pertama, bahwasannya kromatik dari graceful itu lebih besar sama dengan delta plus 1. Apa delta besar? Apa delta besar? Ayo. Apa? Notasinya ini loh. Delta besar G. Ini yang lampu warna merah kalau mau Bu Arika agak muncul. Apa? Ayo tarik. Ayo Sam, apa Sam? Masih tidur ini kayak Sam. Nah, derajat maksimum dari G, derajat titik maksimum, tidak boleh lupa ya. Jadi kalian boleh menggunakan ini. Oh, kalau cycle derajat maksimumnya berapa? Berapa cycle? 3. Cycle loh, Rek. 2.
2. Berarti kalau 2 deltanya 1, 2, 3, 4. Nah ini berarti delta G sama dengan 2. Artinya kemungkinan nanti graceful itu dia memiliki lebih besar dari berapa? 2 ditambahkan 1 sama dengan 3. Nah, ini gambarannya. Jadi kalian tidak boleh, ini sebagai batas bawah. Jadi tidak boleh kurang dari itu. Pasti dia nggak akan kurang dari situ. Oke, udah paham? Nah, Bu, saya nggak mau pakai yang itu, nggak mau pakai yang apa namanya ini lemma yang pertama. Saya mau pakai lemma yang lain, boleh. Jadi pakai lemma yang berikutnya, yaitu maksimum dari kromatik G dengan kromatik sisinya. Bisa. Kalau kalian punya teorema yang sudah diuji kebenarannya bahwasanya cycle itu kromatiknya adalah 2 untuk yang genap, 3 untuk yang ganjil. Kemudian yang sisi juga gitu, 2 dan 3. Maka artinya nanti kromatiknya itu batas bawahnya adalah maksimum dari 3,3 ya 3. Nah, tuh. Kemudian ada yang subgraph. Subgraph itu jika H itu subgraf dari G bagiannya, jadi ada graf H itu bagian dari graf G, pasti dia gracefulnya kromatik dari H dia juga kurang dari kromatik dari G. Nah, khusus yang memiliki diameternya yang kurang dari sama dengan 2, maka graceful itu dia lebih besar dari sama dengan 2. Ini jarang dipakai yang diameter ya. Yang sering digunakan adalah yang nomor 1 karena gampang. Bu, boleh enggak saya memakai 1 dan 2 gitu, atau 1 dan yang keempat misalkan, boleh. Jadi di pembuktian nanti kalau dirimu di lemma yang 1 itu jaraknya terlalu jauh, maka gunakan lemma yang lain yang lebih dekat ya. Oke. Kemudian apa saja yang dilakukan pada saat pembuktian? Tentukan himpunan titik, himpunan sisi, dan lain sebagainya. Kemudian tentukan kromatik titik dan kromatik sisi untuk mengarahkan pada lemma yang kedua tadi. Baru menunjukkan batas bawah. Batas bawah apakah sudah sesuai atau enggak. Sama ya kayak yang kemarin itu. Jadi batas bawahnya yang mana dan batas atasnya baru menggunakan pola. Hampir semua pembuktian di pewarnaan graf itu di titik itu seperti ini. Jadi harus ada urut-urutannya menentukan batas bawah sama batas atas. Itu toh intinya. Nah, ini contoh di cycle ya. Di cycle itu ketemunya adalah kromatiknya 5. C5 karena dia C5. Nah, ini menggunakan batas lemma yang pakai diameter karena sudah ketemu diameter dari C. Diameter itu lintasan apa? Dia lintasan yang terpendek. Diameter. Jadi seperti yang kemarin itu. Jadi lintasan yang terpendeknya adalah 2. Nah, ini boleh pakai batas atas dan batas bawah. Nah, ini C-nya ada berapa? Pewarnaan titiknya adalah 1, 5, 3, 4, 2. Berarti kan kromatiknya ketemunya 5. Seperti itu ya. Wes gampang. Nah, ini. Wes nggak usah tugas dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bu, saya masih kurang paham sama yang tadi itu. Yang mana? Lemma dari contohnya lemma pertama tuh masih agak bingung. Yang pertama tadi. Oke, masih kurang paham.
Ini yang ini. Iya, Bu. Nah, oke. Kalau kalian mau, sebentar ya. Nah, ini contoh silis G itu ketemunya kalian menemukan sama dengan 3 misalkan. Ya. Jadi langkah yang pertama itu kan harusnya gini. Kalau kita mau menuliskan itu harusnya di bawah itu si G-nya itu kan dia kurang dari, lebih dari 3 dan kurang dari 3 supaya ke sini ya kan di analisis real ya. Paham? Kalau kita mau menunjukkan bahwasannya dia sama dengan 3, maka kita harus mempunyai seperti ini kan. Di Nggih, Bu. teorem kamu tulisannya Bu Arika gak apik lah nih gini. Sepanjang wis gak apik apa mana di sini. Nah, supaya seperti ini jadi kalian punya ini dulu. Ini yang 1, ini yang 2. Gitu kan? Nah, oh ini yang 1 dulu. Ini yang 1, ini yang 2. Nah, yang 1 ini sebagai batas apa? Batas bawah. Betul. Yang kedua sebagai batas atas. Batas Nah, atas. kalau kita mau menunjukkan 3 kurang dari sama dengan C ini, untuk batas bawah kita menggunakan lemma 1, 2, 3 atau 4. Nah, kalian boleh mau pakai yang mana? Bu, saya mau pakai yang ini, pakai lemma 1, boleh. Iki kan bisa tak walik saja nih kan. Jadi boleh si G dia lebih besar sama dengan 3, boleh kan? Boleh. Nah, artinya kalau kalian menggunakan ini ya sudah dicari dulu delta G-nya berapa. Oh, delta G-nya ketemunya 2. Kayak tadi cycle misalkan, ketemunya 2. Oke. Ya wes, berarti si G dia lebih besar sama dengan 2 ditambahkan 1 atau sama dengan ketemu 3. Selesai sudah. Terbukti yang di sini. Yang ketiga, yang kedua harus menunjukkan apa? Si G dia harus kurang dari sama dengan 3. Nah, di contoh yang pembuktian tadi itu, sebentar saja. Ini menghapus sebanyak ini, yang semua kok nggak muncul. Nah, kalau mau seperti contoh yang ini, coba ya. Coba kalian perhatikan yang di sini. Mau membuktikan kromatik dari C5 itu sama dengan ketemunya kok 5. Padahal tadi kalau kita menggunakan lemma yang pertama, ini abaikan dulu. Kalau kita menggunakan lemma yang pertama, delta G-nya ketemu berapa? Tadi delta G 2 kan? Untuk cycle ketemu 2. Berarti kalau lemma yang ini dia kan hasilnya cuma sama dengan 3. 2 ditambahkan 1 sama dengan 3. Paham? Ini lemma pakai lemma yang pertama. Iya. Nah, ternyata kita menggunakan lemma yang keempat, bahwasanya kalau dia diameternya sama dengan 2, jika ada G yang berorder n dan diameternya berorder n dan diameter dari G-nya itu sama dengan 2, kurang dari sama dengan 2, maka si G-nya dia lebih besar sama dengan n. Nah, ini yang lemma yang keempat. Di sini kok ketemunya 3. Kalian di dalam menentukan pewarnaan atau hasilnya itu pasti yang dicari yang pertama adalah batas atas karena menentukan polanya. Pola yang di sini ini pola yang 1, 2, 3. Nah, itu kan polanya. Padahal di sini ketemunya adalah 5, ya kan? Akan ditunjukkan bahwasanya kromatik C5 itu sama dengan 5, kan jauh.
ini ketemunya pakai lemma 1 itu ketemu 3, pakai lemma yang ini, pakai lemma yang keempat ketemunya 5. Maka jangan pilih yang lemma yang 1, pilih lemma yang keempat. Supaya apa? Menuju ke paling dekat dari hasil yang kita peroleh. Nah, di sini kalau kita menggunakan yang 3, kita gunakan 3 ya rek, telu. Berarti kan masih jauh. Wong di sini ketemunya 5. Berarti kan nanti buktinya kan gini. C5 langsung kurang dari sama dengan 5 dan lebih besar dari sama dengan 3. Padahal yang milik kita ketemunya 5. 3 yang di sini harusnya kan 5. Gimana caranya? Oh, ada lemma yang keempat. Lemma yang keempat jika berorder n. Titiknya ada 5. Diameternya sudah 2. Maka kita menemukan bahwasannya dia lebih besar sama dengan 5. Ya sudah, kita pilih yang lemma ke-5. Paham? Paham maksud Ibu Arika? Nggih, Bu. Insyaallah paham. Ya, wes. Ada yang dibingungkan dulu? Jadi di setiap setiap pewarnaan, setiap topik itu ada lemma yang sudah ada. Makanya kalau kita mau membuat definisi baru, kita harus membuat lemma. Kita juga harus membuat lemma untuk dasar pembuktian sebelumnya. Ya, oke. Jadi yang di sini ini kan sudah wis, ikulah topiknya. Ini batas atasnya. Batas atasnya adalah ketemunya sama dengan 5, ya harus diutek-utek. Yang bikin lama itu kan yang menentukan batas bawah. Batas atas. Jadi batas atasnya dirimu ketemunya berapa dulu? Ketemunya 5, ya wes diutek-utek, hasilnya kan benar-benar 5, baru pilih pakai lemma yang mana yang mendekati angka 5 tadi. Paham? Ada yang ditanyakan? Oke, itu yang graceful. Mau tak lanjutkan satu topik lagi nggak apa-apa? Bendang mari. Atau besok? Ya, dilanjutkan saja. Gimana Revita? Dilanjutkan saja. Oh, kalau dari saya. Oh, mau bertanya? Di rumah aku ini mudik di rumah ibuku. Gimana? Dilanjut saja katanya. Oh, dilanjut. Ya wis alone suaramu tak lanjut ya. Jadi rumah ibuku rame. Bentar. Berikutnya adalah packing. Packing gampang. Kalau tadi itu apa aku jenenge di pewarnaan graceful itu ada pewarnaan titik, yang diperhatikan pewarnaan titik sama pewarnaan sisi. Kalau di packing itu yang dilihat adalah jarak. Jadi definisinya itu sama ya, definisinya itu diberikan P, pemetaan fit dari titik. Dari titik ke I, hati-hati ke I-nya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. P dikatakan pewarnaan packing jika, hati-hati, jika setiap warna I berjarak minimum 1 plus I, atau I plus 1. Ya biasa lah, ini bingung, membayangkan bingung. Tapi kalau sudah langsung ke grafnya itu bisa. Nah, kalau kromatik sama, jadi bilangan kromatik packingnya yaitu banyaknya warna minimum pada pewarnaan packing, si P ya. Oke. Kok bisa coretan yang dulu berarti kesimpan. Nah, jadi gini, warna yang hijau 1 berjarak 1 ditambahkan 1 berjarak 2. I berarti kan berjarak 2 paling minimum. Ya kan, Rek? Boleh paling minimum dia harus berjarak berapa? Berjarak 2, I plus 1. Nah, hijau ke hijau boleh. Nah, berikutnya yang kedua, coba yang kedua.
Kalau ini warna 2, berarti dia harus berjarak berapa? 2 ditambah 1, dia harus berjarak 3. Jadi tidak boleh di samping, di tempatnya yang warna kuning itu tidak boleh. Dia harus berjarak 3. Kenapa tidak boleh di warna yang kuning? Kalau yang di warna kuning dia berjaraknya berapa? 1, 2 toh, ya kan? Padahal dia minimum harus berjarak 3. Nah, jadi kalau yang baru boleh di sini sama-sama warna 2. Yang 3, yang kuning. Kenapa harus dikasih warna yang berbeda? Tidak boleh satu, tidak boleh. Satu tidak boleh karena apa? Karena Tidak berjarak 2, Bu. kalau dengan dikasih warna hijau atau dikasih satu kan dia kenapa? Bertetangga. Bertetangga itu enggak boleh. 2 juga enggak boleh. Artinya ya harus sama-sama dikasih warna yang lain, 2 atau selain 2 dan selain 3. Nanti kita kasih warna kuning. Nah, baru kasih yang di sini, kemungkinan yang terakhir yang di sini harus dikasih warna berapa? Yang terakhir itu ya harus dikasih 1. Kan nggak mungkin dikasih warna dua titik yang bertetangga. Kemudian dikasih warna kuning. Kan nggak bisa karena harus ada 3 ditambahkan 1 harus berjarak 4. Nah itu maksudnya packing. Paham? Nah warnanya ada berapa? Warnanya ada 3, 1, 2, dan 3. Sehingga kromatiknya ketemu 3. Paham? Bu, Ini yang barusan kan tadi mereka bilang yang berjarak 4 itu maksudnya dari 3 ke kanannya itu untuk memunculkan warna kuning lagi tempatnya. Iya betul. Gitu. Jadi kalau misalkan mau diteruskan, nah ini diteruskan gini ya, 1, 2, 3, 4. Nah 3 yang di sini dia harus berjarak berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi harus berjarak 4 sehingga di sini ini bisa dikasih warna 3. Paham? Iya. Sekarang kalau yang ini berarti dikasih warna apa? Kalau ini Warna lain. Hah? Kasih 2. 2 yang nggak bisa, Rek. Jaraknya Bisa kan 2. 3. Warna lain. Warna Empat. yang lain. Kasih warna 4. Jadi kalau titiknya bertambah ke N, kromatiknya belum tentu 3. Ini kan P6 ya. Paham? Iya. Nah, sekarang yang di sini. Ini kasih warna apa? Sampingnya 3. Berarti kasih 2 boleh. Karena berjaraknya sudah lebih dari 3. Di sini kasih warna 1 boleh. Kalau yang di 2 itu jadi 1 tuh nggak boleh. Ini 1 boleh. Ini 1. Di sini 1 kan dia berjaraknya sudah lebih dari itu. Di sini 2 boleh. Berarti yang 3 itu kenapa kok nggak boleh dikasih, yang 4 dikasih 3 aja? Kenapa 4 3 dikasih 3. Soalnya tadi 3 itu Atau gini, makanya ini harus utek-utek ya. Atau yang ini yang diubah. Itu kan tadi karena untuk melihat yang 3. Nah, dari ini kita kasih warna berapa? 1, 2, 3, 3 nggak bisa, 4 ya. Oke, 4. Terus yang di sini boleh dikasih warna 1? enggak. Kenapa nggak boleh? Berjarak berapa? 1 loh, Rek. 1 berjarak 2, boleh. Boleh. Terus Hitung jaraknya tuh berarti dari yang terakhir juga ya, Bu? Satu yang terakhir. yang dari sini dia berjarak 1 dari sini, dari yang ini. Iya. Berarti 1. Terus yang di sini kasih warna 2 boleh? Boleh. Berjarak lebih dari 3 kan? Di sini 3. Jadi nanti polanya itu bisa membentuk pola, dirimu bisa membentuk polanya seperti ini. Berapa? 1,
3 2 1 4 1 2 3 1 2 3 pasti polanya seperti itu. Ketemunya berarti dia 4. Karena kalau gini caranya, kalau sudah ini maksimum kan, kromatik paling besar. Kalau sudah ketemu kromatik paling besar dan kembali lagi ke kromatik yang warna yang kecil, warna 1, warna 2, warna 3, oh berarti itu sudah stop itu. Dia sudah polanya ke ini, kembali lagi ke apa namanya, ke pola semula. Tuh, paham? Iya, paham, Bu. Kamu. Ya, nah, yang packing ini kayak belum ada yang baru anak satu yang apa namanya, yang neliti. Nah, itu yang pewarnaan packing. Jadi paham. Kalau pakai definisi kan sih nggak nyantol. Ini proyeknya sama batas bawahnya pakai subgraf. Jadi ambil subgraf. Cara mengambil subgraf itu ambil yang titiknya jangan paling sederhana. Ya, titik yang paling banyak. Jadi kalau ordernya titik itu dia derajat maksimumnya itu ketemunya 4, jangan diambil yang apa namanya yang nanti hanya 2 gitu, enggak. Ambil yang paling majemuk ya, paling besar. Nah, ini langkah pembuktiannya sama, koyo umumnya lah. Nggak ada kayaknya. Itu aja yang packing. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Paham? Nah, nanti dicoba di graf kalian. Di grafmu yang kemarin itu dicoba ada beberapa topik wes. Ada 1, 2, apa tadi mulai kemarin pewarnaan ketak teraturan, lokal, kemudian inklusif, kemudian graceful, sama packing ya. Sudah ada 4. Silakan besok dicoba di utak-utak hasilnya sama dengan berapa. Kan grafnya sudah berbeda-beda. Nanti kalian kalau belum mencoba nggak akan paham. Makanya dicoba, baru nanti untuk menentukan kalian memilih topik yang apa, supaya dibentuk kelompoknya nanti biar pas. Nah, kalau bisa Bu grafnya saya ganti, boleh diganti. Silakan diganti dengan graf yang belum ada yang mengerjakan. Gimana caranya? Biasanya cari di Google gitu ya. Nyari di Google graf apa, misalkan graf ulat sutra atau graf pohon pisang atau graf apa yang belum. Nah, silakan nanti. Oh, ternyata ini belum ada. Saya tertarik pada packing, Bu. Saya mau mencari packing dengan topik ini, saya memilih graf ini. Itu kayaknya belum banyak yang belum anak-anak sini. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Bisa? Insya Allah. Nah, Insya Allah. oke, jadi minggu depan pelabelan, kemudian sama tak ajari membuat peta peta penelitian, supaya nanti kalian bisa ngerjakan topiknya, langsung membuat artikel. Jadi ini timnya sama Bu Rafi atau Bu Obi? Bu Rafi ya? Nah, nanti sama Bu Rafi biar dituntun ke membuat artikelnya. Jadi tapi pada saat mengerjakan topikmu itu, grafmu itu sudah proyek, nggak usah kuliah. Kalian tinggal mengerjakan, kalau bertanya boleh di grup. Bu, saya ada masalah yang di sini, boleh ketemu pada saat di Bu Arika di kampus, boleh. Baru nanti pertemuan keberapa Bu Rafi menjelaskan membuat artikel di karena kelompok ya, jadi di bagaimana latar belakang, bagaimana pembahasan, kemudian bagaimana membuat kesimpulan. Itu paham? Ya wes. Jadi biar makanya materi-materinya tak agak cepat supaya nanti dirimu lebih fokus pada mengerjakan grafnya, pada proyeknya ya. Dah, ada yang ditanyakan?
Oke, kalau nggak ada, mohon maaf, ini saya akhiri dulu. Mohon maaf kalau mungkin di rumahnya Bu Arika rame. Sorry ya, mau ke kampus nanti agak siang-siangan aja. Ya, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Arika. Terima kasih, Bu Arika. Ya, tak tutup ya.